Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan kalau kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Februari di minggu yang pertama di tahun 2021 ini. Saudaraku, saya teringat satu kali ketika sungai Kerit di Alkitab dicatat mulai menjadi kering. Satu hari Tuhan menyuruh Elia pergi ke sebuah tempat yang namanya Sarfat di Sidon. Ketika Elia sampai di pintu gerbang, Alkitab mencatat di sana tampak seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Elia minta minum dari ibu ini. Lalu kemudian Elia juga minta dibuatkan roti. Yang menarik adalah perempuan ini menjawab di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudara, dalam kondisi seperti itu, janda di Sarfat ini merasakan bahwa hari ini mungkin terakhir. Besok tidak punya lagi apa-apa untuk dimakan. Ada kekhawatiran yang sangat karena kelaparan yang terjadi saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sama halnya memasuki bulan yang baru, kita juga mungkin masih dilanda kekhawatiran. Kapan COVID-19 ini berakhir? Kapan pemulihan ekonomi mulai bangkit kembali? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Elia katakan, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang ku katakan. Tapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti. Ini kunci bagaimana janda di Sarfat diberkati. Mengutamakan Tuhan lebih dulu. Menyingkirkan semua kekhawatiran dan mulai menyerahkan kepada Tuhan sebagai pribadi yang utama. Segala keadaan yang tidak baik yang terlihat terdengar oleh kita bisa membuat kita tawar hati dan khawatir. Mari datang kepada Tuhan. Kita bersyukur gereja kita masih terbuka untuk ibadah setiap minggunya. Bapak Ibu, hadirilah ibadah ini. Berikan waktu kita yang terbaik di tengah kesibukan kita. Datang kepada Tuhan. Bahkan di tengah kekhawatiran kita, ayo kita datang juga kepada Tuhan. Hadiri setiap ibadah yang ada dan saya percaya Bapak Ibu diberkati. Kita juga melalui protokol kesehatan yang cukup ketat, mulai termogan ketika mau masuk, cuci tangan dahulu di air yang mengalir, saudara. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memakai hand sanitizer, lalu masuk ke dalam gedung gereja dengan kursi yang diatur sedemikian. Ibadah kita juga sekitar 1 jam. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memberikan waktu, kehadiran kita datang ke rumah Tuhan karena kita mengutamakan Tuhan. Tuhan pelihara kita luar biasa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Shalom. Di tengah-tengah hujan yang dari tadi malam, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Bagi jemaat yang hadir, saya ucapkan selamat datang. Bagi jemaat yang tidak hadir karena comorbid, karena usia, selamat mengikuti live streaming. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, baik yang di dalam gereja maupun di rumah. Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah raya kedua sore hari ini, dari awal sampai dengan penghabisannya. Pengurapan-Mu turun atas pelayan-pelayan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Selamat datang, saya persilakan Bapak Ibu sudah duduk. Selamat beribadah. Ikuti semua kegiatan ibadah dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mana tangannya shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang di rumah shalom. Saya yakin setiap kita yang hadir hari ini, kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita boleh sehat, kuat dan gagah pada hari ini, semua karena anugerahnya, semua oleh karena kebaikannya. Oleh sebab itu kalau Tuhan berikan panjang umur dalam kita berarti diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Sebab pujilah Dia dengan suaramu, dengan tarianmu, dengan semangatmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Dengan iman katakan ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin.
aman dalammu. Katakan dia tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku, mari angkat tanganmu. Di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Sungguh-sungguh katakan harapanku Tuhan. Harapanku di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Percaya Tuhan, Percaya kami aman di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalammu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kuasa-Mu nyata, rencana-Mu tak pernah gagal. Dalam pujian kami-Mu, terima kasih Tuhan. Dan kami bawa penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Oh, urapan-Mu turun buat kami Tuhan, mau menjamah hati kami, mengurapi kami Tuhan. Haleluya. Kami aman dalam-Mu, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percaya di dalam lindungan Allah yang ajaib, kami dapat tenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau pelihara kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang memulihkan hidup kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesehatan buat kami. Bersyukur bagi Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari saudara Bapak Ibu bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Yang di rumah berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Yesus Raja. Terima kasih Tuhan. Rasakan hadirat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Membangkitkan Tuhan. Gairah hidup kami. Bersemangat Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Urapan-Mu turun buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami siapkan hati kami untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya lihat wajah Bapak Ibu bersukacita hari ini. Karena Allah kita yang memelihara kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia dengan tari-tarian dan puji-pujian yang terbaik bagi Dia. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami terbang bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu
memberikan hidup, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masukkanlah kemuliaan-Nya yang beri Tuhan, yang berharapan, yang beri Tuhan, yang berharapan, yang beri Tuhan, yang berharapan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kekasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur cita Tuhan karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang menolong hidup kami, Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Buka hati kami buat kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Jamah hati kami Tuhan, pulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selalu rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangi aku dan meliharaku seumur hidupku. Angkat pujian lebih sungguh-sungguh. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Bapak Ibu bangkit berdiri dalam hadirat Allah.
kerjamu tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Engkau menyataku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak ada terjatuh tanpa seizinku. Amin, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyataku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia menyataku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia menyataku dan memeliharaku. Sama-sama kita katakan Seumur hidupku. Amin Tuhan. inilah janjimu untuk kami sekalian ya Tuhan. Engkau menjaga, menolong, melindungi, bukan saja saat ini, tapi seumur hidup kami. Mati hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Namun kalau Tuhan memberikan kesempatan hidup, berarti Tuhan memberikan kesempatan kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk beribadah kepada-Mu, tidak peduli dalam keadaan apapun ya Tuhan. Berfirmanlah, kami mendengar, sebelum kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan suci. Urapan-Mu turun atas kami, termasuk hamba-Mu sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan kita, Moses mengatakan, amin. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang di balkon shalom. Amin. Puji Tuhan. Sekalipun cuaca tidak mendukung, tapi saya melihat kesetiaan Bapak Ibu saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah. Sebabnya mari kita manfaatkan kesempatan ini. Sebab kita nggak tahu kapan hari esok itu, kita nggak tahu. Waktu hari Jumat saya ke kantor, saya lewat depan Pak Abidin. Pak Abidin masih melayani konsumen. Tapi hari Sabtu kurang lebih jam 2, dia dipanggil pulang Tuhan karena COVID-19. Memang COVID-19 ganas. Dia tidak pilih kaya dan miskin, dia tidak pilih siapapun. Sebabnya mari sadari, selama kita masih kuat, selama kita masih hayat di kandung badan, yuk kita menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita nggak tahu kapan ajal kita tiba. Saya juga nggak tahu kapan ajal saya tiba. Usia saya 73 tahun, saya komorbid Bapak Ibu. Saya punya penyakit bawaan. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan masih melindungi, menjaga hidup saya. Teman-teman saya sudah pada pulang. Termasuk kemarin Pak Yakub Nahwe, itu teman satu kuliah 4 tahun di Seminari Bethel. Dan dia dekat dengan saya, pulang. Mari kita pergunakan kesempatan kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, saya akan berbicara tentang iman mengubah hidupku. Iman mengubah
hidupku. Bapak Ibu yang kekasih, untuk itu mari kita akan baca Ibrani 11 ayat 1. Saya telah menulisnya, jadi Bapak Ibu nggak buka lagi handphone tolong dimatikan, disimpan, karena waktu kita cuma 1 jam. Jadi tidak ada main chattingan, tidak main WA-WAan. Kita manfaatkan ibadah selama 1 jam ini dengan sungguh-sungguh. Ayo kita baca. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan kalau kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Februari di minggu yang pertama di tahun 2000. Fondasi yang kuat kekristenan kita ini iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Memang kita mengalami mujizat itu terasa kalau kita mengalami. Sebelum mengalami kita nggak melihat. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang kekasih, kita akan berbicara tentang iman yang mengubah hidupku. Iman dalam bahasa Ibraninya adalah aman, sedangkan bahasa Yunaninya adalah pistis, artinya kepercayaan atau penyerahan diri kepada Tuhan, berserah penuh, berserah tanpa reserve. Itu iman. Saya bisa mendefinisikan iman adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya tanpa reserve, percaya tanpa melihat apapun. Kita berserah diri ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya iman bisa mengubah hidup kita? Tentunya timbul pertanyaan, bagaimana caranya iman kita ini mengubah kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani kita. Mari kita belajar dari Abraham. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Iman berarti kita pelaku firman. Karena firman Allah itu adalah suara Tuhan sendiri. Firman Allah itu adalah sabda Tuhan sendiri yang harus kita dengar, kita baca, dan kita lakukan. Bagaimana Abraham mendengar firman Tuhan untuk pergi ke satu tempat, dan tempat tersebut tidak ditunjukkan, misalnya ke Betel, ke Mesir, ke Kanaan, atau ke yang lain. Tidak. Yang penting Abraham tinggalkan keluarganya, tinggalkan kampung halamannya, pergi. Baru nanti Tuhan tunjuk setelah melangkah. Bapak Ibu yang kekasih, ini hal yang impossible, yang mustahil. Saya kira kita kembali ke Arjainangun karena ada visi tersendiri. Mungkin cita-cita kita. Sekalipun saya nggak pernah cita-cita menjadi gembala sidang di Arjainangun. Karena tugas saya cuma 3 bulan di Arjainangun. Tahun 71 September 19 September saya masuk. Karena saya harus 1 tahun bekerja di GBI baru dapat ijazah. Tinggal 3 bulan karena saya 7 bulan di Salatiga, 7 bulan di Ambarawa, 2 bulan di Salatiga, dan 3 bulan di Arjainangun. Setelah itu saya kembali ke Jakarta. Tapi Tuhan punya rencana. Saudara-saudara kita dari Sumatera, ada Pak Siboro dan Ibu. Anda berangkat dari Medan ke tempat ini kan ada tujuannya. Mungkin ke Bandung dulu kan Pak Siboro. Ke Bandung, pindah ke Arjainangun. Tapi ada tujuannya. Abraham tanpa tujuan. Kalau Pak Siboro jelas ke Bandung.
Bandung baru Tuhan perintahkan ke Arjawinaun. Dan di Arjawinaun Pak Siboro berhasil. Di Bandung nggak berhasil. Ini bukti. Kalau kita pergi ke satu tempat pasti ada tujuannya. Ini Abraham tidak, Bapak Ibu. Tapi dia lakukan firman Tuhan. Dia lakukan perintah Tuhan. Oh, pelaku firman Tuhan pasti diberkati. Karena Kejadian 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kalau Abraham menjadi pelaku firman, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan membuat namanya masyhur. Tuhan menjadikan bangsa yang besar. Dahsyat kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Berkat diberikan kepada Abraham. Memang Abraham sedang merintis. Gak ada orang yang merintis itu langsung berhasil. Kami merintis gereja ini selama 48 tahun Bapak Ibu. 20 tahun belum berhasil. Tapi tahun 21 dan berikutnya baru. Gereja kita dibongkar berapa kali. Dikasih balkon. Proses. Abraham lagi diproses Tuhan. Tetapi kalau saya membaca di dalam Kejadian 12 ayat 16. Kejadian 12 ayat 16. Tolong tayangkan setelah ini. Nggak usah Dian. Ada ayatnya. Ya. Setelah tadi. Nah setelah ini. Ya, setelah ini. Terus setelah ini. Ya. Kejadian 12 ayat 16 firman Tuhan berkata, Firaun menjambut Abraham dengan baik-baik karena ia menginginkan perempuan itu istrinya Abraham. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai dan unta. Kembali kepada slide yang tadi. Secara manusia mustahil Abraham mendapat kekayaan. Secara manusia mustahil Abraham diberkati. Karena dia baru merintis. Baru meninggalkan kampung halamannya. Dia lakukan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi kelaparan. Abraham mengungsi di Mesir. Dan Raja Mesir itu meraja mata keranjang Firaun. Gak bisa lihat wanita cantik. Istrinya Abraham itu cantik. Amin Bapak-bapak, istri Anda cantik? Katakan sebelahmu kalau engkau punya istri, engkau cantik mah. Engkau cantik mah. Yang muda sabar dulu ya. Itu sebabnya Abraham punya taktik. Waktu sebelum masuk negeri Mesir, dia berkata sama Sarah, Sarah, nanti kalau ditanya Firaun, jangan ngaku istri saya, tapi ngaku adik. Waduh, Abraham punya otak juga yang licik Bapak Ibu. Dan benar, waktu datang ke Mesir langsung dipanggil Firaun. Karena lihat kecantikan Sarah. Abraham bertanya, siapa wanita ini? Abraham ditanya, dia tidak menjawab istri, tapi dia menjawab adikku. Ya sudah, kalau adikmu tinggal di istana, kamu pulang dengan kambing, domba, sapi, dan unta. Bahkan emas dan perak. Ini cara Tuhan memberkati. Namun ingat, Tuhan tidak berkenan. Tatkala Firaun mau menjamah Sarah, Tuhan berfirman kepada Firaun, Firaun jangan kau jamah, sebab dia bukan adik Abraham, tapi istrinya. Aku akan memberikan tulah kepadamu kalau engkau berani menjamah. Akhirnya Firaun takut, dipanggil Abraham. Dia minta maaf, kenapa kamu berkata adikmu bukan istrimu? Ayo sekarang kembali kepada suamimu istri. Dan akhirnya Abraham pergi. Seperti Kejadian 12 tadi. Abraham diberi kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan budak
perempuan. Ini cara Tuhan memberkati. Secara manusia mustahil, tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Tuhan bisa memberkati hidup kita kalau kita menjadi pelaku firman. Itu sebabnya jangan sungkan-sungkan apa yang kita bacakan. Ada aba yang masih jalan ibu-ibu. Kaum pria sudah 2 kali khatam. Bukan saja kita baca, kita renungkan, kemudian kita tulis ayatnya. Kita tulis apa yang memberkati kita dengan pembacaan tersebut. Tapi kita lakukan. Abraham melakukan firman sekalipun itu berat. Pergi ke satu tempat yang tidak diketahui kemana. Abrahamnya berjalan dengan istri dan anak ponakannya Lot. Waktu itu belum punya anak. Berjalan terus. Karena Abraham taat menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya teringat berkata Daud. Dahulu muda aku, sekarang tua. Belum pernah kulihat orang yang benar di pemandangan mata Tuhan. Anak cucunya keleleran. Anak cucunya menjadi peminta-minta. Tapi anak cucunya menjadi berkat. Saya aminkan firman Tuhan ini. Sebagai hamba Tuhan, saya pengen hidup benar di pemandangan Tuhan dan di pemandangan manusia. 48 tahun saya belum pernah kena skorsing karena saya berzina. 48 tahun saya belum pernah diskorsing karena saya menggunakan uang kas gereja. Saya belum pernah pinjam kepada jemaat karena kebutuhan pribadi saya, kebutuhan anak saya sekolah, saya pinjam. Enggak pernah. Saya berusaha melakukan firman dalam hidup saya. Tuhan memberikan 3 anak saya. Saya bersyukur 3 anak saya. 3 menantu. Mereka nggak bikin susah saya. Mereka beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, dan hidup diberkati. Karena aku menjadi pelaku firman. Ini bukan menyombongkan diri, kesaksian hidup saya. Dalam khotbah saya selalu mencontohkan kehidupan saya. Bukan berarti saya sombong Bapak Ibu. Karena inilah pengalaman hidup saya yang perlu saya buka. Saya perlu konfirmasi kepada jemaat Tuhan. Belum pernah David minta duit sama saya. Belum pernah. Yohan, Iin belum pernah. Iin pernah waktu tinggal di Bandung karena kerjaan suaminya jadi HRD di Gracia Farmasi. Dia berkata, Pak, anak laki-laki dibelikan motor kelas 3 SMA. Kok saya nggak dibelikan? Saya senyum Bapak Ibu. Nah, Papa punya pikiran ke depan. Kamu kan wanita. Kalau tak belikan motor, kamu jatuh. Kalau yang lecet kakinya masih bisa celana panjang gak kelihatan sama laki-laki yang mencintai kamu. Tapi kalau mukamu kedungsuk aspal kan cacat. Sekarang kamu sudah punya suami, minta motor? Iya, tak belikan Bapak Ibu. Cuman itu saja. Belum pernah nyusahi saya. Susu dia tanggung sendiri. Pembantu suster dia bayar sendiri, nggak pernah minta Pak buat bayar suster, nggak pernah. Karena aku menjadi pelaku firman. Betapa pentingnya menjadi pelaku firman, diberkati Tuhan. Demikian untuk kita. Kalau kita menjadi pelaku firman, jangan takut. Tuhan pasti memberkati hidup kita seperti Abraham. Misalnya pelaku firman tentang ibadah. Kita perlu berbakti, ibadah itu berbakti kepada Tuhan. Berbakti bisa di gereja, bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bisa melakukan pelayanan. Itu ibadah. Yuk kita buka slide selanjutnya. 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kembali ke slide berikutnya. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Namun sayang karena COVID-19
Banyak jemaat yang gak bisa berbakti karena lanjut usia, karena komorbid dan sebagainya. Tapi saya dalam seruan gembala jemaat tetap menghimbau agar jemaat hadir dalam ibadah. Karena ibadah disertai itu yang cukup, itu besar keuntungan. Mungkin hari ini kita nggak mendapat keuntungan, tapi next time pasti Tuhan memberikan keuntungan. Kalau ibadah kita rasa cukup, artinya ibadah yang sungguh-sungguh beribadah. Tepat waktu, pulang tepat. Jangan pada waktu mau firman baru datang, saya nggak mau puji. Justru puji-pujian penting. Waktu belum doa berkat Anda pulang, doa berkat itu penting untuk kita sekali. Kemudian berikutnya, kalau kita bertobat, pelaku firman Tuhan berarti kita bertobat. Bertobat artinya berhenti melakukan dosa. Ayo yang masih judi, stop berjudi. Yang masih mabok, stop mabok. Yang masih selingkuh, stop selingkuh. Yang masih tetap berzina berarti hubungan seksual di luar suami atau istri sendiri, stop. Jadilah pelaku firman, karena Tuhan memberkati. Kemudian yang ketiga, mengembalikan, memberi persepuluhan. Ayo kita baca Malaki 3 ayat 10. Malaki 3 ayat 10, tolong kita baca bersama-sama. Satu, kita baca bersama. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Nah, ini paling berat ini. Bayar persepuluhan, mengembalikan persepuluhan. Saya bangga dengan jemaat GBR Joina. Pada waktu nggak ada ibadah, sampai sekarang mereka tetap setia. Saya yakin mereka yang mengembalikan diberi berkat berlimpah-limpah. Jadi mari kita introspeksi, sudahkah kita mengembalikan persepuluhan? Dihitung persepuluhan benar, jangan asal comot Bapak Ibu. Kami staf gembala memberi persepuluhan. Saya perintahkan anak STT Karisma yang pakai di Sindas memberi persepuluhan. Dan mereka merasakan kalau dia beri persepuluhan, uangnya nggak habis-habis. Karena janji Tuhan beserta dengan kita. Ujilah aku. 20 tahun saya mengembalakan, saya nggak pernah menguji Tuhan. Tapi setelah tahun 21 saya uji Tuhan, aku bayar persepuluhan. Memang tidak langsung bayar, langsung diberkati. Proses. Bulan ke tahun, ke tahun, ke tahun. Dan akhirnya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Jadilah pelaku firman. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih. Yang kedua, percaya janji Tuhan. Abraham percaya janji Tuhan. Kejadian 12 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat itu janji Tuhan yang dipegang Abraham. Dia mengayunkan langkah yang pertama, pergi ke satu tempat yang tidak ditentukan. Tuhan baru tentukan setelah dia berjalan. Tuhan berjanji, aku akan memberkati engkau. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar seperti bintang di langit, pasir di laut. Membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nggak mungkin kita jadi berkat kalau kita nggak diberkati. Abraham mengimani janji Tuhan Allah, menjadi bangsa yang besar. Sekalipun berbicara tentang bangsa yang besar berarti keturunan. Abraham tinggalkan Haram itu 75 tahun. Baru umur 100 tahun istrinya Sarah melahirkan anak laki-laki diberi nama Ishak.
Mungkin sudah menopause, sudah berhenti haid, mati haid dikatakan Alkitab. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena janji Tuhan dipegang Abraham. Menantikan 25 tahun. Bayang. Mungkin ada bapak ibu saudara yang menunggu anak. Berapa tahun kau menunggu anak? David Nadia 11 tahun menunggu anak. Yohan Ayu menunggu 11 tahun punya anak. Tapi Abraham 25 tahun. Sudah kakek nenek umurnya 100 tahun. Encim-encim hamil kan lucu Bapak Ibu. Nenek-nenek hamil kan lucu. Tapi ini dipegang Abraham. Dan peganglah janji Tuhan. Bagi yang merindukan anak. Saya yakin next time. Satu saat Tuhan pasti membuka kandunganmu. Berikan aplaus. Tepuk tangan yang paling. Akhirnya lahir Ishak. Ishak melahirkan ini dan akhirnya menjadi bangsa yang besar. Kemudian yang kedua, memberkati engkau. Abraham menjadi orang yang kaya. Kejadian 13 ayat 2 saya baca. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kekayaan Yahudi dihitung bukan banyak emas peraknya, tetapi ternaknya. Abraham memiliki beribu-ribu ternak, onta, kambing, sapi dan sebagainya. Karena Abraham mengimani janji Tuhan. Bukankah Tuhan berjanji memberikan hidup berkelimpahan kepada kita? Mungkin Anda bertanya, kalau berkelimpahan kok hidupku masih susah? Next. Tuhan lagi memproses hidup Anda. Apakah Anda memegang janji Tuhan? Segala sesuatu ada prosesnya Bapak Ibu. Mari kita pegang janji Tuhan, memberkati kita berlimpah-limpah. Pegang janji Tuhan, memberkati berlimpah-limpah. Membuat namamu masyhur. Abraham dikenal oleh 3 agama, disebut agama Samawi. Agama Yahudi, Muslim, dan Kristen. Menganggap Abraham bapak orang beriman. Namanya masyhur di seluruh dunia. Siapa yang tidak kenal Abraham? Agama Samawi mengajarkan Abraham menjadi teladan bagi hidup kita. Karena dia percaya janji Tuhan. Tuhan bisa mengubah hidup kita. Imanmu bisa mengubah hidup kita. Kalau engkau percaya janji Tuhan. Namamu akan besar. Besar bukan berarti tetapi menjadi teladan. Oh, dia orang Kristen kok baik. Diceritakan di mana-mana. Tukang becak menceritakan, tukang pijet menceritakan, semua menceritakan bahwa namamu masyhur. Kalau engkau pegang janji itu, Tuhan, dan akhirnya Abraham menjadi berkat. Dia bawa ponakannya Lot. Karena Abraham diberkati, Lot juga diberkati. Sehingga terjadi pertengkaran antara gembala Lot dan gembala Abraham. Akhirnya mereka berpisah. Lot milih Sodom Gomora. Abraham milih ke atas tanah yang tandus. Tapi tanah tandus dirubah oleh Tuhan menjadi tanah yang subur. Justru Lot yang hidup di Sodom Gomora, semua hartanya tertinggal. Karena dia pergi dengan pakaian di badan. Karena pada waktu Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Yuk, percaya, yakinkan diri Anda. Janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Pelaku firman dan iman janji Tuhan. Tadi apa yang dikatakan David, janda Sarfat. Dia pelaku firman. Elisa minta, berikan aku seteguk air. Diberi air ada, tapi minta makan. Mungkin kalau orang ajar Minang bilang pusung. Tinggal segenggam sama minyak berapa tetes. Aku cari kayu, aku masak, aku makan dengan anakku. Besok aku mati. Tapi karena janda Sarfat ini menjadi pelaku firman, dia mengimani janji Tuhan. Dia buat dulu untuk nabi tersebut. Akhirnya pada waktu dibuat habis, ditumplak, ditrok.
Waktu dilihat masih ada segenggam lagi. Sampai kelaparan habis. Janda Sarfat ini terpelihara karena dia mengimani janji Tuhan. Berikan aplaus tepuk tangan yang baik. Yang ketiga, iman membawa kemenangan. Kita harus yakin iman merubah hidup kita karena kita selalu menang. Iman membawa kemenangan. Kalau saya baca Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Ayo kita baca bersama-sama. Kejadian 22 ayat 1 dan 2 saya telah tulis. Yuk 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Isa, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Mati Abraham. Abraham gak pikir kalau dia menjadi bangsa yang besar. Anak tunggal satu-satunya diminta Tuhan untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran. Kenapa Tuhan tidak minta kambing domba saya yang banyak? Kenapa Tuhan meminta Ishak? Bukankah dia berjanji memberikan aku bangsa yang besar? Tapi Abraham punya keyakinan, iman membawa kemenangan. Kalau kita baca Kejadian 22 ayat 12. Ayo tolong tayangkan, enggak ada ini. Kejadian 22 ayat 12. Tolong tayangkan. Ada ya? Kejadian. Ada ya? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Waktu Abraham membawa Ishak ke sebuah bukit di tanah Moria, Ishak bertanya, Pak, kayu sudah ada, peso ada, api ada, tapi mana korbannya? Pertanyaan itu bukan sekali, 2 kali, Bapak Ibu. Abraham menjawab, nanti Tuhan sediakan di sana. Setelah sampai satu tempat, Ishak yang mengatur kayu untuk persembahan bakar. Akhirnya Abraham berkata, Tuhan minta kamu dipersembahkan. Ishak nurut, nggak berontak. Dan akhirnya pada waktu mau disembelih, malaikat berkata seperti tadi. Firman Tuhan, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan. Akhirnya Abraham menang atas ujian iman tersebut. Dan Tuhan menjadikan pengganti anak domba yang dipersembahkan oleh Tuhan. Allah menguji iman Abraham. Dan Abraham menang, Bapak Ibu. Bagaimana dengan ujian yang kita alami? Seandainya Tuhan meminta sesuatu hal kepada kita, apakah kita mau turuti? Minta anakmu, waduh, berat rasanya. Anak tunggal satu-satunya. Tuhan minta waktumu untuk beribadah. Nah, memang sekarang masih banyak gereja yang belum bisa beribadah karena COVID-19. Namun kita bersyukur karena gereja kita diberi kesempatan untuk beribadah. Minta waktu cuma 1 jam. Kalau beribadah takut, tapi kalau ke mall jalan-jalan gak takut loh. Aneh kan? Kan kita pedagang melayani orang itu berbicara dengan orang. Memang kita perlu jujur Bapak Ibu. Kalau Anda kata Anda mengalami satu gejala COVID-19, ya saya mohon jujur, jangan beribadah. Karena itu akan menularkan yang lain. Jujur. Sebabnya waktu David di swab positif, jangan pulang saya bilang.
Saya telepon jemaat Tuhan. Ya. Boleh di tempat saya. Saya berterima kasih kepada jemaat yang memberikan David dan Iwan untuk isolasi mandiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu dibayar dikembalikan, enggak perlu bayar. Puji Tuhan. Ada gejala pasti. Mari Bapak Ibu. Tuhan minta waktu cuma 1 jam. Dari Cirebon datang. Saya bangga Pak Hantong dari Cirebon tadi dagang ke Cirebon, jemput istri kembali ke Arjunul, kembali ke Jati Barat. Saya berbangga juga yang lain, kan dari pagi berdagang capek. Tapi Anda beribadah kepada Tuhan. Itu memberikan waktu. Tuhan minta waktu 1 jam. Tuhan cuma minta persepuluhan, bukan 100% loh. 10%. Minta waktumu untuk melayani Tuhan. Talenta-talenta yang Tuhan berikan agar engkau berikan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana kalau Tuhan minta sesuatu dalam hidupmu? Apakah kita seperti Abraham? Memang iman membawa kemenangan. Dan yang ketiga, Tuhan tahu kekuatan iman kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Enggak ada ayatnya. Ayo kita tulis. Kita cari 1 Korintus 10 ayat 13. Belum saya tulis ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca. 3, 4. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa. Abraham menganggap menyerahkan anaknya dijadi korban biasa. Tidak berlebih-lebihan, tidak overacting, tidak didramatisir. Biasa. Ayo, apapun yang kita alami itu katakan biasa. Rumah tanggamu mengalami masalah, biasa. Orang lain juga mengalami kok. Ekonomi mungkin lagi digoncang, biasa. Kesehatanmu lagi digoncang, mungkin biasa. Orang sakit. Atau Tuhan melindungi, menjaga kita sekalian. Dia tidak melebihi kekuatan. Tuhan tahu kapasitas hidup kita. Bahkan Dia berjanji memberikan jalan keluar. Kesimpulan dari khotbah saya, jikalau Abraham menjadikan iman untuk mengubah hidupnya dengan cara menjadi pelaku firman, percaya janjinya, serta iman membawa kemenangan. Demikian untuk kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita angkat pujian karena salibnya, karena salibnya, karena salibnya. Makasih Tuhan, karena salibnya saja. Makasih Tuhan Yesus. Kita siapkan perjamuan suci dengan membuka plastik yang telah tersedia. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hanya Kau Tuhan hidup, Kau berikan hidup yang baru.
dan hati. Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat, melakukan mujizat-Mu, melakukan mujizat-Mu. Sama-sama kita katakan, hidupku. Pegang hosti pada tangan kanan dan anggur tangan kiri. Hamba-Mu memberkati hosti dan anggur yang dipegang oleh jemaat-Mu maupun yang di rumah melalui live streaming, ya Tuhan. Berkati, kuduskan menjadi sakramen tanda suci yang nampak sehingga kami boleh menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, layakkan kami menyatu dalam tubuh dan darah-Mu, dan kami mengampuni juga orang yang bersalah dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengar firman Tuhan sebelum kita makan dan minum. Apa yang telah kuterima dari Tuhan kuteruskan kepadamu. Sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Setelah mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah hosti yang kita pegang adalah tubuh Kristus yang terpecah untuk mengampuni segala dosa-dosa kita? Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh kami yang lemah dirubah menjadi tubuh yang kuat. Tubuh kami yang bimbang dirubah menjadi yakin. Karena tubuh-Mu menyatu dalam tubuh. Angkat anggur dengan tangan kanan tinggi. Dengar firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur cawan pengucapan syukur yang olehnya kita mengucap syukur adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang tertumpah demi keselamatan kita? Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih. Karena tubuh dan darah-Mu telah menyatu dalam hidup kami. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuhku bukan tubuh yang lemah, tapi tubuh yang kuat. Haleluya, haleluya. Haleluya.
tidak perlu takut apapun juga. Karena iman mengubah hidup kami ya Tuhan. Dari biasa menjadi luar biasa, dari lemah menjadi kuat, jadi sakit menjadi sehat, dari yang tidak berdaya menjadi kekuatan yang besar dalam hidup kami. Sekarang dari altar ini saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Tumpangkan tangan kananmu di dada, baik yang di gereja maupun yang di rumah menggaul live streaming. Siapapun Anda yang mengikuti live streaming, tumpangkan tanganmu di dada. Karena Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu ujian iman kita. Dari altar ini saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk yang hadir di gereja maupun yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah sanggup Tuhan memberi kelepasan? Bukankah Tuhan sanggup memberikan jalan keluar? Sebabnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima perubahan hidupmu, terima hidup berkelimpahan, terima kandunganmu diberkati Tuhan, terima jodoh masa depanmu diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, dimanapun kami berada, jamahan-Mu mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang pekan ini Tuhan. Berdoa untuk Ibu Lora Siboro, untuk Ibu Asnita Simbolon Tuhan, untuk Bapak Ferry Fernandes Tuhan, untuk Samuel Rafael Simanjuntak, Jose Moreno Purba. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus turun atas mereka, sehingga panjang umur dan sehat kuat badannya. Kami berdoa untuk Bapak Elbon Purba dan Ibu Triani Manik, ulang tahun pernikahan. Hamba-Mu meneguhkan dan memberkati, turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden, cinta kasih Tuhan Yesus, yang pernah memberkati pernikahan di Kana, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai selama 14 tahun, bahkan sampai maut yang memisahkan. Berhasil, damai sejahtera, harmonis, bahagia terjadi dalam kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Pak Abidin yang kupanggil pulang. Berikan kekuatan penghiburan kepada istri dan anak menantunya, karena Tuhan punya rencana dalam keluarga ini. Khusus Ibu Abidin yang sudah lama tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali dengan almarhum Pak Abidin yang Tuhan panggil. Dia memerlukan kami, dia nggak bisa hidup sendiri ya Tuhan. Sebabnya jalin, tarik dalam persekutuan dengan kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Presiden Jokowi Ki Haji Ma'ruf dibantu para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Sanggup Tuhan mengatasi pandemi COVID-19. Sanggup mengatasi resesi ekonomi. Sanggup Tuhan menjalankan vaksinasi dengan baik. Sanggup mengatur Indonesia. Beri kekuatan kesehatan. Pak Jokowi tidak dilengsarkan karena dicintai oleh masyarakat Indonesia. Berdoa berkatilah Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit pengadaan dan mendistribusikan fase 19, agar pengadaan dan distribusinya benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Lindungi Tuhan Indonesia dari bencana alam yang sedang terjadi Tuhan. Ada 69 gunung berapi yang aktif, di antaranya 20 yang sedang beraktivitas. Lindungi Tuhan, jaga Indonesia dari bencana alam, banjir, tanah longsor, banjir bandang, apapun yang terjadi. Kami berdoa Tuhan agar Polri mampu dan pemerintah tidak kompromi dengan kelompok-kelompok intoleran yang bisa memecah belah kesatuan bangsa, supaya kelompok itu ditindak tegas sesuai dengan hukum. Kami berdoa ya Tuhan, pemerintah tidak kendor dengan penerapan protokol kesehatan untuk menekan penularan COVID-19, karena 28%
masyarakat yang tidak percaya adanya COVID-19. Terima kasih, sebentar kami berpisah dalam penyertaan Tuhan. Kemanapun kami pulang, dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu yang kasih, pulanglah, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudusnya tinggal tetap memberkati sepanjang sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk, masuk keluar dengan menjaga jarak. Berikan persembahanmu, persembahan persepuluhanmu ke dalam peti yang telah kami sediakan. Akhir kata, selaku gembala jemaat saya nggak bisa berjabat tangan, cukup salam sehati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.